Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Gayatri, selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Saya mengampu mata pelajaran produktif Teknik Kimia Industri. Saya adalah mahasiswi piloting PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 pada tahun 2024. Di mana di sini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 TKI 2 guna untuk menyelesaikan tugas uji kinerja PPG saya dengan materi grinding dan sizing. Berikut pembelajaran saya di kelas 11 TKI 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai pelajaran hari ini? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, monggo Raden, silakan dipimpin doanya. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelas 11 TKI 2. Untuk hari ini saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nihil. Nihil tidak masuk. Oh, masuk semua. Masuk semua ya sini ya? Nah, saya absen dulu ya. Sebelum saya memulai masuk ke pelajaran, ya. Hari ini lagi senang nggak hatinya? Lagi ceria nggak hatinya? Oke, saya kasih es briefing bentar ya. Es briefing bentar. Sudah ada yang nolak ini enggak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau lagi kalau kita ketawa. Kalau lagi kalau kita ketawa. Kalau kau lagi galau, mari kita ketawa. Kalau kau lagi galau, kita ketawa. Oke, terima kasih. Hari ini nggak usah tegang, kita santai aja ya. Pelajarannya kita santai aja hari ini, nggak usah tegang-tegang. Namanya juga kita pelajaran OTK. Kalau OTK tuh ojo, jangan tegang. Jadi dibikin rileks aja. Nanti kalau kamu terlalu kaku, maka pelajarannya tidak akan masuk, ya? Ini materi yang ibu ambil adalah tentang grinding sama sizing. Grinding sama sizing, di mana grinding itu adalah fungsinya untuk penghancuran atau penghalusan, ya? Fungsinya grinding itu adalah penghancuran atau penghalusan, di mana grinding ini fungsinya seperti kamu tahu ini, tahu blend belum? Tahu. Yang biasa dipakai untuk sehari-hari untuk bikin es jus. Nah, ya, bikin es jus kan fungsinya kan menghancurkan ya, menghaluskan loh. Nah, itu juga sama seperti grinding. Kalau kalian di dunia sehari-hari yang kita ketahui supaya kamu bisa tahu grinding itu seperti apa. Nah, gambaran saja ya, grinding itu ya blender itu. Blender itu ya fungsinya seperti apa ya, grinding. Sama-sama fungsinya sebagai penghancur. Nah, kalau sizing di sini adalah fungsinya untuk pemisahan campuran yang heterogen menjadi fraksi yang ukurannya lebih kecil. Jadi sizing itu fungsinya adalah pemisahan ya, yang ukurannya heterogen, yang ukurannya sama, ya, menjadi lebih kecil, ya. Nah, kalau sizing dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita ketahui di dapur,
di mana itu namanya? Ya, biasanya di dapur ya. Untuk ibu masak, bikin kue, apa itu namanya? Nah, untuk ayakan tepung itu biasanya untuk mengayak yang lebih halus, ya, supaya tidak ada bulir-bulir yang kasar-kasar itu nanti masuk ke dalam adonan. Nah, itu ayakan itu juga fungsinya sama seperti sizing, yaitu untuk pemisahan campuran yang heterogen menjadi fraksi yang lebih kecil. Jadi fraksi yang lebih kecil itu akan jatuh ke bawah, fraksi yang besar itu akan nanti nyangkut ke diayakan. Nanti kalau lebih halusnya lagi, dimasukkan ke blender lagi, kita blender lagi supaya menjadi lebih halus lagi. Nanti dimasukkan ke ayakan lagi, diaduk lagi, diayak lagi menjadi lebih halus. Kalau masih ada butiran atau fraksi yang lebih masih kasar, itu akan nanti di blender lagi, masukkan ke ayakan lagi, jadi halus lagi menjadi tepung. Ya, selain blender, grinding itu juga bisa kita ketahui itu lewat, kalian tahu itu enggak? Alat untuk bikin tepung apa? Alat yang apa? Nah, alat yang untuk bikin tepung itu namanya seleb. Nah, seleb itu bisa untuk bikin tepung. Jadi dari beras bisa menjadi tepung beras. Ya, jadi beras itu kan partikelnya besar-besar. Kalau dimasukkan ke seleb itu menjadi partikel yang lembut, yang halus. Nah, itu juga seleb fungsinya juga sebagai grinding, ya, juga sebagai grinding. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami prinsip kerja dari grinding dan sizing. Nanti akan Ibu berikan suatu gambaran atau video, ya, yang bisa menjelaskan tentang prinsip kerja dari grinding sama sizing, ya. Ini adalah gambaran dari grinding sama sizing yang namanya yaitu ball mill, ya. Ball mill ini masuk ke dalam grinding sama sizing, ya. Masuk dalam grinding sama sizing. Ciri-ciri atau macam-macam grinding itu adalah ball mill juga masuk dalam macam-macam grinding. Oke, coba dilihat terlebih dahulu video dari prinsip kerja grinding. Nah, di sini di dalam video ini dijelaskan nanti cara pengoperasian grinding dan sizing. Pengoperasian alat grinding dan sizing. Nah, ini sizing, ya. Pakai sizing dengan ayakan ukuran 100 mesh, ya. 100 mesh itu apa? 1 cc. Nah, ini namanya penggaris, ini namanya wadah. Bahan partikel, nah, kaca hijau kan partikelnya besar-besar. Nah, supaya menjadi kaca apa? Supaya menjadi bubuk, ya, dihancurkan pada alat yang namanya grinding. Nah, diukur dulu diameternya. Itu alat apa itu namanya? Jangka sorong, itu namanya alatnya yaitu jangka sorong untuk mengukur diameter. Nah, itu namanya kan jangka sorong untuk mengukur diameter. Nah, itu alatnya apa? Alat apa itu? Apa? Inlet apa inlet itu? Nah, apa inlet tadi? Inlet itu input. Nah, barang yang masuk input. Nah, itu jadi inlet, ya. Ini namanya apa? Ada di buku itu.
ya, alat yang ada di situ tadi di video tadi itu adalah ini. Ini loh, namanya alatnya ya. Namanya alatnya yaitu roknil. Prinsipnya menghancurkan umpan berupa rotan atau batang-batang baja. Nah ini jadi tepung kacang. Jadi tepung kacang. Kemudian saya yang ukuran size 100 inch ya, 100 inch itu bisa jatuh ke bawah. Kalau lebih dari itu nanti akan stay di atas ya. Kemudian ditimbang. Nah, kemudian datanya diamati. Itu hasilnya berapa, jadi bahan baku utama ya, bahan baku utama masuk sebelum masuk ke dalam grinding itu berapa ya. Nanti setelah di grinding, setelah melakukan proses sizing itu nanti menghasilkan berapa. Misalnya kamu pakai 1 kilo kacang hijau ya, 1 kilo kacang hijau. Nah nanti hasilnya itu nggak sampai 1 kilo. Karena kenapa? Karena bobotnya sudah berkurang ya, bobotnya sudah berkurang karena sudah dihancurkan menjadi serbuk. Jadi nggak jadi 1 kilo lagi. Nanti keluarnya bisa menjadi 900 ons ya, atau bisa menjadi setengah kilo. Nah, jadi nggak jadi 1 kilo lagi kalau sudah dihancurkan menjadi serbuk ya. Makanya berat awal itu harus ditimbang, berat akhir itu nanti juga akan ditimbang. Setelah itu nanti akan ketemu perhitungannya ya. Ini yang video tadi ya. Nah ini dihitung ukuran diameter bolanya. Oke, nah sekarang saya ada ini ya, ada tugas ya, minta tolong dikerjakan, cari jawabannya ada di buku paket. Coba dibuka buku paketnya ya. Nah, tugas dari saya ini buat kelompok 2, yang ini buat kelompok 1, kemudian yang ini buat kelompok 3. Oke, di situ tugas kalian itu coba di sini kan ada diagram alir ya. Di sini ada diagram alir ya, ada diagram alir. Saya minta tolong coba dari diagram alir ini manakah yang ada alat grindingnya dan mana yang ada alat sesing. Kalau nggak ada alat sesingnya ya nggak usah dicatat. Kalau ada monggo dicatat mana yang grinding, mana yang sesing. Untuk nyarinya ya, jawabannya coba kamu cari di buku paket halaman 154. Di situ banyak model-model grinding apa saja yang ada di diagram alir. Kemudian coba kamu jelaskan grinding apa itu, grinding apa saja itu yang ada di diagram alir. Nah, ya, ini ada ini di sini. Ya, mas apa ini? Nah, ini ada roknil, kan ada roknil. Apa roknil? Ada enggak? Nah, itu kan ada. Ya, oke. Kamu tulis di sini jawabannya. Untuk hasil kerja ini, saya harap ada yang mempresentasikan, ya. Saya tunjuk atau kalian maju sendiri. Saya tunjuk atau kalian yang maju sendiri. Maju sendiri. Ya. Dari kelompok Diana. Ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 berapa anak maju? Ada 5 anakku. Oke, silakan dipresentasikan di depan. Oke, coba diperhatikan namanya yang ada di depan, mengenalkan nama kalian, dari kelompok berapa, namanya siapa saja, kemudian presentasikan hasil kerja kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
Biaya meal, hal ini disebabkan oleh kebutuhan energi secara berkala. Jika lebih mahal, meal akan menjadi pilihan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol untuk partikel dan kualitas produk yang lebih spesifik. Oke, maaf. 2. Ada balmil. Balmil adalah alat pendinginan yang digunakan untuk menghadirkan material menjadi partikel halus melalui tumbukan dan gesekan antara bola-bola baja atau batu keras di dalam silinder atau kerucut yang berputar secara horizontal. Saat berputar, bola-bola ini bergerak dari batu, menciptakan tumbukan dengan material umpan yang kemudian menghasilkannya menjadi partikel kecil. Terus? Alat ini sering digunakan di industri pertambangan keramik, semen, dan bahan kimia karena kemampuannya menggiring material dalam jumlah besar hingga mencapai hasil yang sangat halus. Balmil juga dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggilingan, seperti mengatur kecepatan, besaran, dan ukuran bola-bola penggiling sesuai dengan material yang diproses. Balmil terdiri dari ruang baja terbentuk silinder atau kerucut yang berputar horizontal. Di dalam ruang tersebut diisi bola baja atau besi atau batu keras. Kemungkinan pukulan terjadi karena ada pukulan antara bola-bola tadi dengan material umpan. Oke, ya. Tadi dijelaskan berarti ada berapa grinding di tempat apa penerbangan itu? 2. Ada 2 grinding yang kamu temukan ada gambar. Iya. Oke, grinding apa? Balmil dan balmil. Rockmill dan balmil. Oke. Di situ selain rockmill sama balmil itu ada satu grinding yang nggak kalian temukan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau lain silakan yang mengajukan pertanyaan. Kalau nggak silakan mau bertanya apa saja silakan perkenalkan nama dari kelompok berapa. Boleh, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Silakan aja. Saya mau bertanya, kenapa produk tersebut menggunakan rockmill tidak menggunakan hammermill? Karena menurut kelompok kami, kalau menggunakan rockmill, partikel tidak bisa halus sempurna. Kalau menggunakan hammermill, itu partikel bisa halus dan digunakan untuk menghasilkan tepung. Begitu. Itu rockmill sama hammermill. Oke. Yang kelompok lain silakan. Nih, kalau mau mengajukan pertanyaan monggo. Kelompok Desa. Monggo lanjut. Silakan mau bertanya apa? Enggak apa-apa, kamu mau bertanya kenapa kok kalian bisa menemukan rockmill sama balmil? Terus kenapa kok balmil itu harus ada di skema alir? Terus kenapa kok rockmill itu cara kerjanya seperti ini? Silakan bertanya. Nah, nggak apa, bertanya aja. Nggak apa, silakan bertanya nanti saya bantu menjawab. Kalau nggak bisa saya bantu menjawab. Enggak pernah kan namanya siapa? Kamu berapa? Saya Resha Putri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa kalian tidak menemukan laboratorium? Oke, pertanyaannya itu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan saya bilang kamu kurang satu alat grinding ada skema diagram alir. Nah, yang saya maksud kurang satu itu ya giratori. Nah, apa giratori? Pengejaran kenakalan yang berputar secara eksentrik sehingga hasilnya lebih gampang kapasitas kemasan di chargernya lebih besar karena berputar secara kontinu dan pemakaiannya lebih luas daripada coba. Nah, berarti di diagram alir soal tersebut coba kalian pahami ya. Di diagram alir soal yang saya berikan, ya itu ada berapa alat grinding? 3. Ada alat grinding 3. Apa saja? Giratori crusher, rockmill, dan balmil. Oke, giratori crusher, rockmill, sama balmil. Urutannya kan ada itu kan? Ya. Urutannya giratori crusher, rockmill, sama balmil. Di mana giratori crusher masuk ke aliran pertama, ya kan? Giratori crusher kan masuk di aliran pertama, oke? Masuk di aliran pertama.
tempatnya lebih luas. Jadi bahan utama yang masuk kalau sudah banyak dimasukkan ke dalam bilateral gaser, dia nanti akan memisahkan partikel mana nanti yang akan masuk ke dalam profil, partikel mana nanti yang masuk akan dalam ball mill. Kalau dia rod mill apa dulu sih? Rod mill apa? Rod mill apa? Media yang menghancurkan umpan berupa baja selalu dipanjang dari diameter mill dan terletak sejajar dengan sumbu. Pengoperasian alat ini lebih mahal dibandingkan dengan mobil. Kalau rod mill, ya, kalau dia dalam partikelnya susah dihancurkan, ya. Kalau bahan utama masuk ke giratori, kalau ada partikel yang susah dihancurkan, dia akan masuk ke rod mill, ya. Ada partikel yang susah dihancurkan akan masuk ke rod. Makanya ada dua saluran, ada dua aliran, ya kan? Masuk ke rod mill itu partikel yang susah dihancurkan. Kalau dia sudah hancur, ya, kalau sudah hancur, mudah dihancurkan, dia akan masuk ke sizing, screens. Nah, screen masuk ke sizing, ya, masuk ke sizing. Setelah masuk ke sizing, nanti dia kalau sudah halus, dia akan turun ke bawah, ya, masuk ke sizing. Ya, kalau sudah halus, dia akan turun ke bawah alirannya sekarang. Nah, turun langsung ke bawah. Kalau dia masih ada butiran yang perlu dihancurkan, dia akan masuk ke ball mill. Dia akan masuk ke ball mill, ya, alirannya dia masuk ke ball mill. Setelah masuk ke ball mill, ada butiran yang perlu dihancurkan, dia dihancurkan lagi di ball mill. Dihancurkan lagi di ball mill. Setelah dihancurkan di ball mill, kemudian dia masuk ke sentrifugal, ya, sentrifugal processor. Nah, ini dileburkan kembali. Dileburkan kembali. Kalau partikelnya tetap di ball mill tidak bisa hancur, dia dileburkan kembali. Setelah dileburkan kembali, nanti menjadi serbuk lagi, dia akan turun ke bawah. Jadi inputnya, bahan yang masuk dalam partikel atau material yang kasar, keras. Nah, outputnya, keluarnya dia sudah dalam bentuk serbuk. Nah, jadi prosesnya macam-macam. Makanya kan di grinding itu macam-macam alat. Jadi kalau belum hancur, dia akan dihancurkan lagi. Setelah itu dihancurkan lagi. Pada setiap alat penghancuran itu ada size-nya. Kalau ball mill itu untuk size berapa inch, kalau rod mill itu untuk size berapa inch, itu masuk dalam rod mill dan ball mill. Oke, terima kasih untuk penjelasan pada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Penjelasannya silakan kembali ke tempat duduk. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari presentasi kelompok kalian, ya, yang bisa kalian ambil hikmahnya di sini apa? Oke, pengetahuan tentang alat grinding dan sizing. Oke, pemain-pemainnya? Oke, bisa mengetahui perbedaan pada setiap alat grinding, ya, termasuk grinding itu. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua. Nah, dari pengertian ini memang tujuannya kan saya berharapkan kalian dapat mengetahui tentang grinding, alat grinding itu apa saja, alat sizing itu apa saja. Nanti kalau kalian sudah terjun di dunia PKL, kalian akan tahu kalau misalnya, di pabrik ada alat seperti ini, pernah dijelaskan sama Bu Rani. Ini alat yang dijelaskan sama Bu Rani yang saya presentasikan di depan itu, ya. Itu makanya peralatan seperti ini itu biasanya ada di pabrik-pabrik besar, ya.
biasanya ada di pabrik-pabrik besar atau biasanya ada di alam UMKM. Nah, pembelajaran hari ini gimana menurut kalian? Menyenangkan? Nah, seru banget. Seru banget atau seru atau seru? Seru banget, asik. Ada masukan buat saya? Misalnya kurang apa gitu? Silakan. Sudah dipahami. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini karena yang di sana sudah memilih yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk pokoknya terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.